Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran fikih kelas 6 dengan tema pinjam meminjam. Baik, sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya, pada bab 2, teman-teman kelas 6, kita akan membahas pinjam meminjam atau bahasa fikihnya itu ariyah. Lalu satu lagi sewa menyewa atau bahasa fikihnya itu ijarah. Ya, pada pelajaran ini kita akan bahas pengertian dari keduanya, kemudian rukun dan syaratnya, juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh si peminjam dan si orang yang meminjam barang, juga yang menyewa dan orang yang menyewakan barang. Orang yang menyewa barang dan orang yang menyewakan barang. Yang pertama, ariyah atau pinjam meminjam, bahasa fikihnya itu ariyah. Merupakan yaitu memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain tanpa ada imbalan untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak benda untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi kalau pinjam meminjam itu artinya tidak ada imbalan apapun. Jangan sampai kita meminjamkan barang tapi harus ada upahnya, ada harganya. Ada harganya misalkan untuk pas mengembalikan. Nah, itu nggak boleh, itu namanya sewa. Jadi beda akadnya ya nanti ya. Jadi jangan sampai teman kamu minjam buku lalu kamu bilang boleh 3 hari dikembalikan, bayar 10.000 ya. Nah, kalau itu tidak bisa. Ya, itu namanya bukan pinjam-pinjam tapi sewa menyewa. Seperti itu. Tentu barang yang diberikan itu harus halal dan harus ada manfaatnya. Manfaatnya itu nilai guna yang bisa digunakan oleh orang lain. Itu ya. Dan tidak boleh dirusak, juga harus dikembalikan. Artinya harus dijaga, dirawat selama masa peminjaman. Ya, selanjutnya apa dalil Al-Qur'an yang memerintahkan tentang pinjam-minjam? Yang pertama yaitu ada dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Al-Maidah ayat 2. Jadi hukum pinjam-minjam itu pada dasarnya itu sunnah atau boleh dilaksanakan. Sunnah itu artinya yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, bahasa fikihnya. Mendapatkan pahala ketika menjalankannya, ketika dilaksanakan mendapatkan pahala, tapi ketika ditinggalkan atau tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Seperti itu. Jadi dalil Al-Qur'annya yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Al-Maidah ayat 2. Kemudian selanjutnya rukun dan syarat pinjam meminjam. Yang pertama, rukun artinya harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Yang pertama harus ada pemilik barang atau disebut mu'ir. Jadi jangan sampai kamu minjam barang, sendal, uang atau barang lainnya, kamu nggak tahu pemilik barangnya lalu kamu pinjam ya sambil nggak tahu siapa punya siapa. Harus tahu dulu pemilik barangnya siapa. Hey, ini sendal siapa? Oh, sendal A misalkan. Pinjam ya barangnya. Nah, itu harus diketahui pemilik barangnya. Kemudian ada peminjam barang, orang yang meminjam barang atau musta'ir, dan ada barang yang dipinjamkan, juga ada ijab qabul. Ijab qabul artinya perkataan yang dikatakan oleh pemilik barang dan peminjam barang. Saya pinjamkan barangnya, ya saya pinjam barangnya, dikembalikan tentunya sesuai kesepakatan berdua ya. Oke. Kalau tadi rukunnya harus dipenuhi dan ini syaratnya yang harus dipenuhi setiap masing-masing rukun tadi. Untuk si pemilik barang atau mu'ir, maka orangnya harus sudah balik, berakal, tidak dipaksa, tidak boleh ada paksaan. Jangan sampai pinjemin nggak barangnya. Kalau enggak misalkan kita bukan temen, nah itu nggak boleh ada paksaan. Kemudian dan dia adalah pemilik barang tersebut. Benar nih punya kamu barangnya, misalkan seperti itu ya. Kemudian musta'ir peminjam barang. Yang pertama itu balik, berakal dan harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini berarti harus merawat, menjaga sampai barang tersebut selesai masa pinjamnya. Seperti itu ya. Harus diperhatikan. Jadi ada cara-caranya, ada kaidah-kaidahnya dalam pinjam meminjam. Jangan sampai asal ambil barang, asal pinjam barang, asal mengembalikan barang dengan tidak baik, misalkan seperti itu, nggak boleh. Ada aturannya. Oke, kemudian barang yang dipinjamkan harus ada manfaatnya. Manfaatnya masih ada saat akad. Manfaat dimiliki oleh orang yang meminjam. Jadi harus barang yang bermanfaat, bukan barang yang membahayakan. Ya, kemudian ada ijab qabul. Ijab qabulnya harus jelas berapa hari meminjamnya. Untuk apa? Misalkan mualah jadi bersambung. Aku pinjamkan barangnya, aku terima
dan aku kembalikan sampai hari apa, misalkan seperti itu. Sesuai kesepakatan ya. Nah, kemudian bagaimana sikap orang yang meminjamkan barang seharusnya ya. Yang pertama, tidak mempunyai sikap curiga. Jadi jangan sampai kamu minjamkan handphone misalkan untuk PJJ ke temennya, setiap detik ditanyain udah belum, jangan sampai seperti itu ya. Jangan mempunyai sikap curiga. Harus ya udah, kalau minjemin barang yang dipercayakan gitu. Kalau nggak percaya udah jangan dipinjamkan, seperti itu. Kemudian harus ikhlas dan ramah ya, dan tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati kepada orang yang minjam barang. Jangan sampai kamu minjemin barang tapi diungkit-ungkit misalkan, seperti itu nggak boleh ya. Kalau menolong itu tangan kanan menolong, tangan kiri nggak boleh tahu, misalkan seperti itu. Sebaiknya dicatat dan diketahui bersama. Artinya meminjam barang, peminjamannya harus sesuai kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, menagih dengan kata yang baik. Oke. Selanjutnya, kewajiban dan tanggung jawab si peminjam barang diantaranya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam, ya ini orang yang peminjam barangnya. Kemudian merawat barang pinjaman, ya barang pinjamannya harus dirawat selama masa peminjaman, jadi nggak boleh hilang, nggak boleh rusak. Tapi kalaupun nanti dalam masa pinjaman rusak atau hilang, maka si peminjam bertanggung jawab untuk mengganti atau membetulkan kembali barang yang dipinjam jika rusak atau hilang. Itu ya, harus tanggung jawab. Dan barang harus dikembalikan sesuai perjanjian. Kalau janjinya 3 hari ya 3 hari, kalau 1 bulan ya 1 bulan dikembalikan, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya ijaroh. Kalau ijaroh tadi kalau pinjam meminjam bahasa fikihnya itu ariyah, kalau sewa menyewa bahasa fikihnya itu ijaroh. Jadi ijaroh itu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang disewanya. Jadi kalau ijaroh ada imbalannya, ada biaya pinjamnya, biaya sewanya, ada imbalannya, ada harganya yang dibayar ya. Kalau pinjam meminjam nggak boleh. Jadi berbeda ya. Nah, tapi syaratnya apa? Barang yang disewakan tidak boleh berkurang zatnya. Artinya, misalkan ini saya sewain makanan, itu nggak bisa. Itu namanya memberikan, bukan disewa. Jadi nanti kalau makanan, air, apapun zatnya yang berkurang itu kan nanti pas dikembalikan tidak sesuai dengan awalnya ya. Seperti misalkan barang-barang berharga, rumah, kendaraan, tanah, apalagi yang ada harga sewanya, seperti itu ya. Mungkin sekarang rental istilahnya ya. Nah, rukun dan syarat sewa menyewa. Yang pertama, ajir itu pemilik barang. Kemudian mustajir, orang yang menyewa barang. Kemudian ada barang yang disewakan dan ada ijab kabul ya. Tentunya ada ucapannya, perjanjian akadnya. Nah, rukun dan syarat sewa menyewa. Syaratnya, kalau tadi rukunnya yang harus dipenuhi, syaratnya ajir dan mustajir atau orang yang menyewakan barang dan si penyewa barang itu harus balik, berakal, tidak mubazir dan tidak dipaksa. Tentunya tidak boleh ada paksaan. Kemudian barang yang disewakan diketahui jenisnya, kadarnya, sifatnya, ada manfaatnya. Jadi harus detail. Kalau misalkan mau sewa mobil, rental mobil, travel, misalkan kemana arahnya, awalnya berapa nih biaya bensinnya, nanti dikembalikannya seperti apa, jam berapa. Jadi harus jelas. Terus manfaat dari barangnya harus benar-benar berharga, tidak menghilangkan zat barang yang disewakan. Jangan sampai awalnya mobilnya utuh, pas dikembalikan hilang, nggak ada bannya satu, nggak boleh gitu. Harus utuh. Dan ijab kabulnya harus jelas dan mualah atau bersambung. Saya sewakan ini, tolong dikembalikan hari ini dengan biaya ini. Oke, saya terima, misalkan seperti itu dengan harga sekian. Sip. Berarti mencapai deal ya, kesepakatan bersama. Dan bagaimana sikap orang yang menyewakan barang? Tidak mempunyai sikap curiga, sama seperti tadi, pinjam-minjam, kemudian ikhlas dan ramah, tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati, sebaiknya dicatat dan diketahui bersama, menagih dengan kata-kata yang baik. Dan yang terakhir, kewajiban dan tanggung jawab penyewa, yaitu mengambil manfaat dari barang yang disewa, merawat barang sewaan, membayar sewa sesuai perjanjian, ada ujur, ijaroh, ada ujur itu ada harga, ada upah.
Kemudian barang yang harus dikembalikan sesuai perjanjian. Jadi ada biaya sewanya ya, sewa rumah, ngontrak rumah, ruko, kemudian apa, rental mobil, PS mungkin ya, itu kan ada biaya. Ya baik, tadi sekilas penjelasan tentang pinjam meminjam dan sewa menyewa. Kemudian bisa teman-teman pahami, teman-teman silakan dibaca ulang di buku paket materi tentang pinjam meminjam dan sewa menyewa. Yang penting-pentingnya, poin-poin pentingnya silakan ditandai dengan stabilo. Lalu untuk tugasnya, teman-teman silakan mengerjakan skala sikap halaman 22 dan kegiatan siswa bagian 1 halaman 73 dan 74. Ya, skala sikap halaman 22 dan kegiatan siswa bagian 1 halaman 73 dan 74. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan melalui link pengumpulan tugas. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.